kedua, dorong pelvis, dorong kaki. Oke, bagus. 1. Lagi, tangannya. Satu, kakinya. Oke, bagus. Lagi tangannya. Kakinya. Oke. Tapi jangan lupa komponen mereka harus bekerja. Harus ekstensi, jangan jatuh ke bawah. Biasanya yang ada di depan akan langsung mendengarkan kepalanya ke arah depan. Untuk dia bisa melihat ke depan, jangan sampai turun ke bawah. Karena kalau misalnya lehernya sudah jatuh ke bawah, maka persiapan belakangnya juga ambruk. Lehernya karena apa? Karena nggak aktif lehernya. Oke, kita ulangi. Yang unilateral. Unilateral berarti sisi apa? Kanan dulu baru kiri dulu ya. Oke, kanan dulu, yuk. Posisi melangkah, yuk angkat bokongnya ke depan. Oke. Kanan. Kalau kanan, oke bagus. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Bagus. Oke, ini caranya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendapati pasien dengan CP, jangan berpikir bahwa kalian bisa sendiri. Sulit sendiri. Minimal dengan orang tuanya, tapi orang tuaku akan menolak. Kenapa menolak? Wah, aku udah bayar mahal-mahal, malah disuruh kerja juga. Jadi biasanya memang fisioterapi anak itu dibutuhkan asisten. Oke, terakhir yang cross lateral. Kanan kiri. Nanti semuanya mencoba di sini ya, untuk dipraktekin ya. Kanan, tangan kanan berarti oke, lagi bagus, kepalanya ke depan mas, hati-hati jadi puasa lagi oke, baik. Jadi itu yang ini kamu pada saat ada anak dengan kondisi cerebral palsy ataupun di development pun, kalau misalnya kita minta anaknya untuk latihan, maka adalah seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa anaknya kok lebih besar daripada saya, sementara saya itu adalah fisioterapinya kecil banget. Ya, aku bukan bekerja sendiri. Di fisioterapi anak harus bekerja, harus bisa berkolaborasi dengan yang lain. Jadi Anda bentuk tim. Ada pertanyaan dulu sampai saat ini? Iya. Kemungkinan pasti kemungkinan ada menangis dan kemungkinan anak itu memberontak. Itu tetap dilanjutkan atau lanjutkan? Tergantung kondisinya. Apabila ini kondisinya memang tidak bisa ditata si anaknya, maka dilanjutkan. Tapi jika kita tahu penyebab nangisnya apa, kita selesaikan dulu masalah nangisnya. Misalnya dia biasanya itu sama Mas Tori, tapi tiba-tiba fisioterapinya ganti Mas Putra. Dia nggak suka Mas Putra, dia pilihnya Tori. Ya berarti harus selesai. Kita tahu masalahnya apa. Tapi kalau permasalahannya itu ada di personal faktornya si anaknya, yang memang dia tidak suka latihan, ya dipaksa suka latihan. Jadi tergantung kondisi apa dulu menangisnya. Kalau kondisinya itu sakit, apakah dipaksakan? Enggak. Dia lagi sakit, lagi demam, tapi dipaksa latihan, ya percuma. Jadi tergantung kondisinya, mas. Jadi air mata, liur, ingus, dan muntah itu biasa terjadi di fisioterapi anak. Gitu. Paham bahasa? Ya. Oke, kalian harus ini ya, harus mempraktikkannya nanti ya. Karena saya takutnya nanti ternyata habis ini preklinik ya kalian ya. Habis semester ini kan dapatnya pediatri, setidaknya minimal bekal ini udah kalian dapati untuk klinik-klinik kesini. Nah, oke, ada pertanyaan dulu Pak? Ya. Kalau misalkan tadi itu sudah dilakukan, meskipun anaknya normal, kembangnya baik, namun seiringnya waktu pada usia 4 bulan sampai 4 tahun sampai 5 tahun masih sering melakukan itu Pak, gimana? Contohnya gimana? Kayak misalkan duduknya itu masih way gitu. Oke, baik. Sebenarnya mau saya bahas di sini. Duduk W itu tuh sebenarnya boleh nggak sih?
banyak yang mengatakan jangan duduk W, nanti kalau dalam zat W itu kamu bisa kakinya X gitu kan. Kok bisa X? Kenapa bisa X? Ya berarti kan kalau misalnya ada permasalahan postur, ada ketidakseimbangan otot, dan kita cari lawannya. Tadi duduk X itu akibat, duduk W itu akibat dari apa? Dari posisi prone. Ya udah kita latih posisi supine, kita kan belum ya. Ya sekarang kita masuk ke tumbuh kembang ke bagian supine. Kalau tadi sudah prone, sekarang supine lagi. Yuk, sini Mas Putra. Berbalik, telentang. Kalau kita tadi prone sudah bisa sampai ke duduk dan berdiri bahkan, sekarang kita masuk ke dalam posisi supine. Ternyata tumbuh kembang itu bukan hanya dilewati dari sisi belakang saja ataupun prone saja. Supine itu terlentang juga kita butuhkan ada fase tumbuh kembangnya. Nah, sekarang kembali lagi ke refleks, bahwa ada refleks pada anak yang ada di mata yang mampu mengontraksikan tubuhnya. Mata kok bisa mengontraksikan tubuh? Sebagai contoh, coba lirik ke atas Mas. Lirik ke atas. Lirik ke atas mau di siapa? Coba jadikan. Coba jadikan. Oke, ada kontraksi leher ke arah ekstensi. Padahal saya tidak minta untuk ekstensi, tapi saya hanya minta untuk lirik ke atas aja. Apa yang terjadi ekstensi? Ada terjadi kontraksi. Coba kalian pegang upper trapezius kalian, lalu kalian lirik ke atas. Dia berkontraksi di sana. Baik saya pakai di mas Dius, kanan kiri, lalu kiri, kiri, terus maksimal berkontraksi maksimal. Itu seperti itulah anak. Coba lirik ke bawah, lihat perutmu Mas, lihat perutmu. Dekontraksi, perutmu ditahan. Lihat. Contoh lainnya, benar nggak sih visual itu berpengaruh terkait dengan motorik? Coba Mas Putra, liriknya ke kiri, lalu rotasikan kepalanya ke kanan. Kok aneh gitu ya? Coba lirik ke kiri, kontraksikan kepalanya ke kanan. Ke kiri lagi, kontraksikan ke kanan lagi. Oke, nyaman nggak Mas? Coba yang praktekkan juga. Liriknya ke atas, tapi kontraksinya ke bawah. Gimana? Nyaman nggak? Enggak. Itulah refleks dari optical recting. Kalau dia bisa optimal, ternyata bisa dapat memperbaiki tumbuh kembangnya. Nah, kalau misalnya anak ini terjadi permasalahannya adalah strabismus yang kalian tadi rasakan, kalau misalnya kalian lirik ke kiri tapi matanya ke kanan, kalian rotasi ke kiri tapi mata kalian ke kanan, itu terjadi pada strabismus. Apa itu? Juling strabismus. Jadi kalau kontraksi matanya dia tidak sesuai dengan perintah yang ada di otak, sulit. Kita aja yang sudah punya kognitif merasa sulit untuk melakukannya, apalagi anak-anak yang nol kognitifnya. Dan dia bergerak itu udah selesai akan sulit. Selesai berapa ini? 2. Oke, masih lama. Oke. Nah, selanjutnya Mas Putra, pada kondisi ini anak yang optimal ya, kita normal dulu anaknya dia bisa melirik ke bawah. Fleksi, dia bisa melihat ke bawah, oke, semakin melihat ke bawah, tangannya di bawah dulu, oke. Kalau misalnya kamu lihat perut kamu, bagaimana caranya? Coba, oke, tentu saja dia melakukan fleksi. Itu yang terjadi pada anak. Semakin bagus visualnya akan melihatnya semakin jauh. Tapi kita tambah refleks lagi. Pada saat dia fleksi kepalanya, maka ada reaksi lain di STNR. Apa reaksinya? Aksinya adalah fleksi kepala, reaksinya adalah memfleksikan tangan. Pada saat dia memfleksikan lehernya, maka tangannya otomatis fleksi. Wah, dia melihat benda apa itu yang bergerak. Ini refleks dan efek dari refleks STNR, Symmetric Tonic Reflection. Oke. Dia lihat ke bawah, ternyata tangannya juga ke atas. Dia penasaran, wah benda apa itu? Masuk ke penelitiannya dia lagi. Wah benda apa tuh? Dia lihat semakin dekat ke mata, angkat kepalanya. Oke, tahan terus gitu. Lihat ini benda apa? Benda apa? Oke, tangan semakin dekat ke kepala. Oke, yang dimasukin ke Jadi jangan heran kalau misalnya kok anak usia 3 bulan, 4 bulan itu tuh suka masukin tangan ke mulutnya, karena memang fasenya. Jangan shock, jangan merasa jorok. Itu fasenya, biarkan. Itu adalah suatu
efek dari refleks. Refleks apa namanya? STNR. STNR. Ya kalau masukin tangan ke mulutnya tadi shaking, betul ya. Tapi kalau reaksi awalnya tadi adalah STNR. Oke, selanjutnya melihatnya semakin jauh. Lalu dia melihat tadi kalau misalnya dia fleksi kepalanya, apakah tangannya hanya tangannya yang fleksi? Tidak, kakinya juga fleksi. Oh, dia melihat lututnya. Wah, benda apa lagi itu? Dia mencoba menggapainya, dipegangnya. Oke. Terus berbaring, ambil kakinya. Oh, ini lututnya. Oh, ternyata ada yang lebih jauh. Yang lebih jauh adalah telapak kaki. Dan dia mengambil telapak kakinya. Apa semua? Desmu dibuka. Oke. Ambil telapak kakinya. Oke, dekatkan ke mulut dengan dekatkan ke mulut. Serius. Buat apa? Kita lihat tadi. Buat apa? Terus dekatkan ke mulut, dekatkan ke mulut, dekatkan ke mulut, dekatkan ke mulut. Untuk jadi anak-anak itu masukin kakinya ke mulut adalah hal yang wajar. Jangan dilarang. Kalau dilarang, kemampuan duduknya dalam posisi supine hilang. Biarkan dia memegang kakinya lalu dimasukkan ke mulut. Biarkan dia mengobservasi kakinya itu apa, rasanya bagaimana, rasa jempol. Diulang. Kita diulang. Dia melihat dia ada STNR, dia fleksi kakinya, lalu dia mengambil kakinya, dia melihat telapak kakinya, dimasukkan ke mulut dulu. Dia dimasukkan ke mulut dulu. Oke, dorong mas. Oke. Bedanya apa dengan duduk sebelumnya? Tambah bantuan. Bedanya? Bedanya apa dengan duduk sebelumnya? Hah? Oke, kalau tadi dia duduk W, kalau sekarang duduk Y. Enggak ada duduk Y. Duduk bersila. Cross sitting, ya. Duduk bersila. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi, oh anak-anak tuh sampai kapan Pak boleh dia duduk X? Ya sebenarnya perjalanan seirama antara duduk W ya, duduk W dengan duduk X ini, duduk bersila ini berjalan bersama. Jadi jangan khawatir, Pak anak saya itu gak suka duduk bersila, dia lebih sukanya duduk W. Berarti kemampuan fleksornya buruk. Karena seharusnya komponen ini juga didapat. Manusia akan merasa nyaman apabila komponennya sudah sempurna dilakukan. Berarti harus kembalikan lagi, dikuatkan otot perutnya. Berarti ada masalah di otot perut. Ada pertanyaan? Sekarang semuanya kurang. Biar merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Bro. Semuanya kurang. Di belakang luas banget. Wah sempit banget, di belakang lebih luas gak? Di belakang sana juga masih bisa. Oke, baik. Fase pertama anak, jadi dia bisa front on chest. Ada yang merasa sesak? Kalau dia merasa sesak berarti pengembangan sangkar toraknya sangat tidak baik. Bisa ya? Oke, bisa ya? Akurat ya? Oke, selanjutnya front on elbow. Ada masalah? Oke, bisa semua ya. Selanjutnya dilanjutkan front on hand. Pelvisnya harus menempel di lantai. Front on hand, oke bagus. Kalau misalnya ternyata pelvisnya nggak bisa nempel di lantai, berarti fleksibilitasnya kurang untuk otot grup flexor yang ada di hip. Bisa ya? Oke, walaupun pernah kesana. Apa? Iya sakit berarti ada ketegangan pada otot erector spine, levatus.
Lihat, kalau dulu kita bisa melakukannya, tapi sekarang kita tidak bisa melakukan, artinya kita mengalami penurunan kemampuan fungsional. Dulu kan bisa kok, tapi sekarang nggak bisa karena nggak pernah dilatih. Kalau dulu latihan terus, karena kehidupan anak-anak ya latihan terus. Kalau sekarang kan karena nggak dilatih jadinya lupa. Profesornya juga lupa. Semakin nggak dilatih, atrofi, mendek ototnya. Oke, jangan sampai atrofi ya. Nah selanjutnya